Halo, shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Puji Tuhan, semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan ya. Kita ada di hari ini, di tanggal 31 Oktober 2021, semua karena kemurahan Tuhan. Sambil saya lihat ya Bapak Ibu ya, apa sudah terkoneksi dengan baik di Facebook kita, di Facebooknya GBI Mangga Besar, saya coba lihat. Sudah ada 3 perangkat yang sudah bersama-sama dengan kita. Saya ucapkan shalom. Selamat sore, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, Ibu Tanieni, shalom ya Ibu Tanieni ya. Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan. Nah, mumpung Ibu Tanieni baru kita beberapa orang, saya ingin tanya, apa suaranya kami baik-baik saja? Jelas? Putus-putus atau apa? Bu Tanieni tolong ketik ya. Bagaimana suaranya kita? Hai Stefani, selamat sore. Tuhan memberkati Stefani ya. Ya, damai sejahtera Tuhan. Kita juga mau tahu suara kita bagaimana. Tadi saya sudah atur sedemikian rupa, coba memasukkan suara ini, bisa dibantu ya. Pak Victor, shalom. Terima kasih Bu Tani ini, suaranya jelas ya, terima kasih. Nanti jika ada gangguan, siapa tahu di sini kita berharap semua lancar-lancar saja, tolong ketik ke SMS ke WA-nya sekretariat ya, ke WA-nya Yuni. Di sini juga nggak apa-apa supaya kita bisa pantau ya. Karena kita tambahkan perangkat naik ini. Puji Tuhan. Nanti sambil link daripada WhatsApp dari Facebook ini kita share ke banyak orang, dan juga saya ucapkan buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa share ke rekan-rekannya atau ke teman-temannya yang mungkin mau membutuhkan ibadah, silahkan supaya menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Semua karena kasih sayang Tuhan. Haleluya. Sambil menunggu. Silahkan Bapak Ibu mau ucapkan salam satu sama lain ke jemaat, ketik shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita masih sambil menunggu, masih kurang 3 menit lagi. Haleluya ya. Semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Shalom buat Bapak dan Ibu Gembala, apa kabar? Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Gembala dalam anugerah kasih sayang Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Bapak dan Ibu selalu sehat dalam anugerah Tuhan. Saya juga ucapkan salam kepada Bapak Pendeta Muda Alexander Selan dan keluarga, Bapak Pendeta Pembantu Rundi. Di sini juga ada Bapak Pendeta Muda Hosea Indrajaya. Dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita sekalian ya. Pak Victor, shalom. Anak cucu menantu diberkati oleh Tuhan. Dan kita semua di dalam anugerah kasih sayangnya Tuhan. Haleluya, haleluya ya. Damai sejahtera kasih sayang Tuhan. Shalom buat Cihuili, shalom buat Ama, shalom buat Ibu Sueng, shalom buat Ceri, ya. Shalom buat Ibu Meli, shalom buat Oma, damai sejahtera. Ibu Susianti Tamsir, apa kabar? Tuhan memberkati. Shalom juga buat Ibu Amelia, damai sejahtera Tuhan. Shalom juga Pak Victor bersama dengan anak cucu menantu berserta dengan Ibu Icu, damai sejahtera Tuhan. Hai Kimi Harpi, apa kabar? Selamat sore ya Kimi Harpi, Tuhan memberkati kamu ya. Bersama dengan Epin dalam damai sejahtera Tuhan. Salam buat Pak Rundi ya. Salam juga buat Cilili di dalam anugerah Tuhan. Saya ucapkan salam, selamat sore, selamat melayani Tuhan, selamat beribadah. Ayo siapkan hati kita, duduk yang rapi, bawa firman Tuhan untuk siap menikmati firman Tuhan. Pak Hermanus Herman, shalom, selamat sore, Tuhan memberkati Bapak. Selamat sore juga buat Pak Riyadi Gunawan dan Cineli di dalam damai sejahtera Tuhan. Pak Rundi juga shalom ya, Tuhan Yesus memberkati di dalam damai anugerah Tuhan. Saya lihat jam hari ini sudah saat ini 1 menit lagi kita akan mulai mempersiapkan diri kita. Haleluya. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan ya, semua karena kebaikan kasih sayang Tuhan yang menyertai kita sekalian. Sekali lagi shalom buat Bapak Ibu Gembala. Tuhan memberkati, kasih sayang Tuhan melimpah-limpah atas hidup Bapak dan Ibu. Haleluya. Dari tempat ini kami siap, hamba-hamba Tuhan, siap untuk melayani Tuhan di dalam pengurapan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu sebelum kita mulai, saya mau ajak kita merenung sebentar karena kebaikan kasih sayang Tuhan. Sampai hari ini jika kita ada
sampai hari ini jika kita masih ada di tempat ini dan boleh menikmati semua kasih sayang Tuhan, itu karena kebaikan kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya setiap hari Tuhan tambahkan kepada kita sehari lepas sehari, itu karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar, ya. Shalom juga buat Ibu Yulian Nurmala, damai sejahtera Tuhan menyertai Ibu, warga di dalam damai sejahtera. Marcella juga dengan Pak Tarmin di dalam anugerah Tuhan, di dalam berkatnya Tuhan. Shalom juga buat Pak Hendrawan Salim di dalam anugerah Tuhan, ya. Pak Fen, salam buat Tante Rita, ya. Damai sejahtera Tuhan, anak cucu menantu di dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Sudah 4:01. Mari persiapkan hati kita, mari persiapkan diri kita untuk sama-sama mengasihi Tuhan. Ada satu pujian mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saudara, saya ingin ajak saudara menyanyikan pujian ini. Saya percaya Tuhan mengasihi kita, mengasihi hidup kita. Kita berharga di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, di dalam ruangan sekalipun, saya mau sampaikan bahwa ada pribadi yang mengasihi engkau. Namanya Yesus. Amin. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katakan mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Mari sembah, mari sembah Tuhan.
mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Seundang hambanya, mengasihi, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan, melayani lebih dulu kepadamu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, kami lebih mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kasih-Mu tak berubah dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Janji-Mu ya dan amin Tuhan, sampai masa tua kami. Engkau tetap menggendong kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami binasa Tuhan. Karena Engkau tidak menghendaki seorang fasik pun binasa Tuhan. Karena Engkau ingin menyelamatkan mereka Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan kami, Engkau telah pelihara kami. Karena itu Tuhan, kami harus melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk kesombongan kami, bukan untuk nama kami. Kami melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain Tuhan, menurut kehendak-Mu ya saja yang terjadi Tuhan. Kiranya Engkau pakai kami sesuai dengan talenta yang Engkau berikan bagi kami. Biar kiranya kami melayani pekerjaan-Mu Tuhan dengan tulus hati Tuhan, bukan dengan paksaan ataupun dengan terpaksa Tuhan, tetapi kami melayani Engkau dengan tulus hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu saja Tuhan kami diselamatkan. Bukan karena perbuatan kami, tetapi karena iman kami percaya kepadamu, Engkau selamatkan kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat sore. Ya, dalam bulan ini saya 2 kali mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang sama, dipanggil sebagai penuai. Ya. Panggilan Tuhan itu rupa-rupa sebenarnya, saudara. Dalam firman Tuhan katakan rupa-rupa panggilan, tapi satu Tuhan yang kita layani, itu Tuhan Yesus Kristus. Enggak semua kita melayani satu hal saja, seperti Rasul Petrus di dalam Kisah Rasul ya. Ada ya, saya lupa di ayat berapa. Ketika murid-murid yang lain mengatakan bahwa janda-janda mereka ditelantarkan. Petrus katakan kepada mereka, ya, dia tidak mau pelayanan akan firman Tuhan, hal-hal rohani terganggu ya dengan pelayanan-pelayanan secara ya jasmani tentunya ya. Jadi dia bilang lebih baik cari orang-orang yang untuk melayani pelayanan jasmani itu. Jadi sejalan gitu. Petrus melayani
bidang rohani, ada jasmani yang dilayani oleh murid-murid yang lain, sehingga mereka memilih. Salah satunya adalah Stefanus ya, yang penuh dengan Roh Kudus, kita tahu itu. Jadi kita juga melayani ini bukan semuanya harus jadi gembala sidang. Wah, harus menyampaikan firman Tuhan. Ataupun semuanya jadi penginjil gitu ya. Enggak, Saudara. Bisa aja kita melayani juga secara jasmani ya. Melayani jiwa-jiwa yang perlu ditolong, ataupun jiwa-jiwa yang istilahnya yang kesusahan ya, Saudara ya. Ada pelayanan misalnya diakonia lah atau apalah ya, tentang kedukaan dan sebagainya. Jadi masing-masing ada porsinya masing-masing. Jadi kita nggak usah takut, semua tetap sama di hadapan Tuhan. Upahnya tetap sama, ntar kita akan baca. Ya, semuanya tetap sama di hadapan Tuhan. Jadi kalau dipanggil sebagai penuai, nggak harus sama penuai ya, karena kan juga Tuhan katakan kepada Simon Petrus, mulai saat ini engkau kujadikan sebagai penjala manusia. Ya, penjala manusia bukan berarti ada orang lewat segala, Saudara ya. Artinya itu memenangkan jiwa ya. Jadi penjala manusia juga sama artinya juga ya, sebagai penuai juga. Atau ada yang lain lagi. Ketika Simon Petrus juga ditanya sama Tuhan Yesus, ketika itu kan Tuhan Yesus sudah bangkit. Simon Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, bukan berarti saya nggak tahu ya apa ada hubungannya. Tuhan tanyakan kepada Simon Petrus, apakah engkau, hei Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gitu. Sampai 3 kali. Ya, Simon Petrus katakan, ya aku mengasihi engkau. Engkau tahu isi hatiku. Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti sama juga, memenangkan jiwa. Penjala manusia memenangkan jiwa. Penuai memenangkan jiwa. Dan juga gembalakan domba-domba memenangkan jiwa. Jadi semua sama. Akhirnya ujung-ujungnya itu memenangkan jiwa-jiwa. Ya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Sesuai Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai Mesias, juru selamat. Dia ingin menyelamatkan umat-umat yang berdosa supaya diselamatkan, supaya sama-sama menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, nah ini kita baca aja di dalam kitab 1 Petrus 5 ya. Ayat 1 sampai dengan 4. Singkat saja ya, bentar saya bacakan, saya minta tolong dulu pakai alat dulu. Ya, 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 4. Judul perikopnya sih, gembalakanlah kawanan domba Allah. Ayat 1, aku menasihatkan para penantua di antara kamu, aku sebagai teman penantua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian ya firman Tuhan yang sudah kita baca. Tentunya saudara, kalau kita sebagai pelayan yang ingin memenangkan jiwa, kita akan menjadi istilahnya sorotan, saudara ya. Kalau kita mengajak seseorang ya di dunia sekuler aja, seringkali saya sebut ke dunia sekuler, kita tuh sering menjadi sorotan. Kalau kita mengajak rekan kerja kita ya, misalnya kita bisnis gitu ya, kita ngajak rekan kerja, yuk join yuk, ya kongsian, kita bikin usaha ini, ya usaha tertentu, pasti maju dan begini. Tentu dia akan lihat, lu ngajak gua, modal lu berapa, lu sikap lu bagaimana ya kan dan sebagainya. Tentunya dia akan menjadi apa? Ada hal-hal atau ketentuan-ketentuan syarat-syarat yang akan dipertimbangkan oleh lawan bisnisnya itu, oleh yang mau diajak join itu. Dia akan pertimbangkan. Demikian kita juga, saudara, sebagai pelayan tentunya mereka akan lihat kita.
Jangan sampai kita bukannya mengajak mereka, kita malah menjadi batu sandungan bagi mereka yang pertama. Mereka bukannya mendekat, semakin menjauh. Ataupun yang paling konyolnya itu adalah kita pun malahan bukannya kita yang ngajak dia, kita yang terajak, saudara. Karena itu Rasul Paulus katakan kepada murid-murid Tuhan Yesus ya, murid Tuhan Yesus, ya, Rasul Paulus kan di bertobat setelah Tuhan Yesus nggak ada ya, Tuhan terangkat ke surga, bahwa dia menyampaikan firman Tuhan, dia jaga diri supaya dia sendiri jangan tersesat, supaya dia sendiri dapat diselamatkan. Maka dia nasihatkan kepada Timotius, salah satu anak didiknya, awasilah dirimu. Kamu boleh menjadi teladan bagi orang lain, tetapi awas keselamatan kamu jaga. Jangan orang lain diajak untuk selamat, dia sendiri yang tidak selamat, saudara. Jadi seperti itu, dan kita akan menjadi sorotan tentunya ya. Kalau kita mau menenangkan jiwa-jiwa juga akan menjadi sorotan. Tadi yang sudah kita baca, coba kita gali apa aja ya. Contohnya, misalnya di apa aja sih yang kita bisa terima ya? Singkat aja di sini, kriteria lah atau ketentuan-ketentuan syarat-syarat dari ayat 2 ya. Jangan dengan paksa, kalau kita lihat dari situ ya. Kalau dari ayat 2 kan di situ bisa kita lihat bahwa jangan dengan paksa. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Dari ayat 2 aja bisa ada beberapa hal. Yang pertama adalah jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita ingin memenangkan jiwa, misalnya keluarga terdekat kita, jangan dengan paksa, saudara. Ayo ke gereja yuk, ataupun dengan bujuk-bujukan dengan hal-hal jasmani. Nanti kalau ke gereja gue kasih ongkos lagi begini. Jangan. Kita tunggu waktu Tuhan. Doakan terus, saudara. Jangan kita dengan paksa, biar dia sukarela, memang tergerak hatinya. Ya banyak kesaksian di YouTube sekarang kan. Orang yang dipanggil itu bukan dengan paksa, tetapi dengan langsung bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang beracara, kehendak Tuhan. Kita doakan aja. Tuhan tolong. Tuhan yang dapat merubah hati seseorang. Yang jadi keras menjadi lembut. Maka Tuhan Yesus juga katakan, aku menyuruh kamu tuh, mengutus kamu, seperti domba di antara serigala. Kalau dipikir-pikir, aduh logikanya gimana ya, domba di antara serigala. Domba kan makanannya serigala. Makanan empuk gitu ya. Sama aja menyandarkan nyawa. Tetapi tidak demikian di dalam Tuhan. Kalau kawanan serigala dipimpin domba, dia akan menjadi domba. Karena saya pernah dengar ya, ketika saya ikutin speaker ya, tentang memberikan spirit, semangat gitu. Domba kalau dipimpin seekor singa akan menjadi singa semua. Kalau firman Tuhan kebalikan. Serigala yang buas kalau dipimpin oleh seekor domba, dia akan jinak, dia akan lembut. Ya. Tuhan katakan juga ya, di antara domba, di antara serigala. Karena itu kamu harus tulus hati seperti merpati. Ya, di situ ada tuh katanya tulus hati seperti merpati. Merpati itu tulus, saudara. Jadi kita tulus. Bukan ada maksud-maksud itu tadi kan ada di situ kan. Bukan untuk mementingkan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan. Jadi kita tulus melayani. Nanti serigala yang buas itu akan menjadi penurut. Serigala yang buas itu akan lemah lembut dan cerdik seperti ular. Memang cerdik ada konotasi yang negatif, tapi ada dua, yang satu positif atau negatif. Cerdik artinya bukan hanya pintar. Kalau pintar kan berarti bisa dibodohi orang, tetapi cerdik selain pintar memiliki akal panjang, tidak mudah dibohongi, tidak mudah ditipu. Seperti itu. Jadi cerdik, saudara, bukan pintar tapi cerdik. Cerdik dan tulus. Nah, domba itu cerdik dan tulus itu. Jadi binatang yang buas bisa jadi lemah lembut. Di dalam Tuhan tidak ada yang satu pun yang mustahil. Kalau damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kamu, domba dan serigala bisa makan rumput bersama-sama. Itu yang nggak ada di logika kita, saudara. Domba dan serigala bisa makan bersama-sama. Itu ada, saudara, di dalam ayat firman Tuhan. Jadi kita yakin dan percaya kalau memang hal itu harus dihadapi oleh kita, serigala itu bisa aja kehidupan kita.
Ya, kehidupan kita secara jasmani mungkin yang akan merongrong kita, yang menghalangi kita dalam melakukan pelayanan. Ya, kita bukan lawan dengan kekuatan kita sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam menghadapi semua ini. Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Ataupun mungkin iblis sendiri yang menjadi lawan kita. Kita lawan bukan dengan kekuatan jasmani kita, tetapi dengan iman yang teguh. Ya, firman Tuhan katakan lawanlah iblis. Tuhan ajarkan lawan, kalau lawan, lawannya iblis. Tapi kalau sesama dengan manusia, Tuhan katakan kepada murid Tuhan Yesus, aku adalah Tuhan dan gurumu. Memberikan teladan bahwa aku mencuci kakimu. Kamu pun harus saling mengasihi, saling merendahkan diri satu sama lain. Bukan mau dilayani, tapi melayani. Gitu ya. Itu ada jadi jangan dengan paksa ya, kita jangan paksa, tapi dia sangat sukarela, apalagi dengan ancam-ancaman. Ya, seringkali kalau nggak ini ya, kalau dunia politik itu jahat, saudara. Ya kan, ada unsur-unsur ancamannya segala ya. Kalau kita enggak, anak-anak Tuhan enggak. Kita harus serahkan kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau memang belum waktunya, kita nggak bisa paksa. Kita berdoa terus ya. Terus apa lagi, saudara? Jangan mau mencari keuntungan, jangan mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, lakukan semua itu dengan tulus, saudara. Bukan kita, kalau gua ajak dia nih untung nih. Apalagi biasa sekarang ini lagi keadaannya seperti ini. Ujung-ujungnya duit, saudara. Udah, cuan melulu dipikirin. Nah, ikut YouTube ini nih, ayo ada pembicara ini dengan modal pensil doang, pulpen doang. Padahal dia nggak pinter. Usianya juga udah akhiran, udah veteran seperti saya gitu ya. Dapat miliaran sebulan. Ya saya lihat gini, saya nggak tertarik, saya cuma lihat doang, ya nggak tertarik saya. Jadi kan sekarang maunya cuan dulu. Tetapi ya memang semua juga kita butuh duit ya, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Memang Tuhan kehendaki kita menjadi kaya, pasti. Kita menjadi kaya dan juga tidak sombong, membagikan lagi ya, saudara ya. Jadi kita jangan ujung-ujungnya menguntungkan diri, semuanya diukur, semuanya serba duit. Bukan, kita harus lakukan pelayanan itu untuk Tuhan. Ya, seolah-olah kita lakukan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita jangan mencari keuntungan sendiri ya, tetapi dengan pengabdian. Pengabdian artinya dia hamba loh, saudara ya. Kita sebagai hamba Tuhan, kita mengabdi benar-benar. Karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Karena dia lebih dulu melayani kita. Di ayat 3, apalagi di situ. Ya kalau saya bilang, jangan jadi bos ya atas mereka. Mau memerintah mereka. Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, siapa yang ingin terbesar di dalam kerajaan surga, dia harus menjadi pelayan. Susah, saudara. Gua kan orangnya pinter. Mungkin kuliahnya S2, S3, atau Setera, apa ya gitu ya, saudara ya. Gua kan bos, masa gua mau melayani orang seperti dia sih gitu. Ya kita harus ada kerendahan hati. Ya, kerendahan hati kita bahwa kita nggak mau memerintah sama mereka, tapi kita mau melayani, saudara. Memang melayani itu tadi agak susah tadi, seperti domba di antara serigala. Serigalanya bisa apa? Bisa ego kita, saudara, serigalanya. Keangkuhan kita, wah tinggi gitu ya kan, dongak gitu. Lu apa sih? Lu mah adanya di bawah kaki gua begitu. Seolah-olah seperti itu. Kita harus matikan semua itu. Kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Ya, sesuai dengan buah-buah Roh Kudus itu, lemah lembut, pemurah, ya, peramah. Jadi seperti itu, saudara. Jadi jangan mau jadi bos ya. Seperti itu Tuhan Yesus juga memberikan contoh kepada Petrus dan teman-temannya bahwa dia sebagai guru dan Tuhan mau mencuci kaki mereka. Mereka harus lakukan seperti itu. Saling merendahkan diri, saling mengasihi. Dan yang di ayat 3 itu ada yang terakhir adalah jadilah teladan, saudara. Ini jadilah teladan. Teladan kita bukan siapa-siapa. Teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, saudara. Seringkali kalau ada perlombaan misalnya nyanyi lah, apalah ya, senian. Yang saya suka dengar di YouTube itu misalnya, aduh siapa yang menjadi idola gitu ya, jadi teladan gitu ya. Oh penyanyi ini. Nah begitu ditemuin tuh sama orang tersebut ya, karena dibikin surprise gitu dadakan, wah senangnya bukan main. Padahal idola yang diidolakan atau
dibikin sebagai teladan itu nggak bisa memberikan apa-apa, bantuan apa-apa. Paling sekedar aja ya memberikan semangat. Tetapi Tuhan Yesus teladan kita. Dia yang senantiasa memperhatikan kita, yang memelihara kita. Dia tidak akan tinggalkan kita menjadi yatim piatu. Dia tidak akan tinggalkan kita sendirian. Tuhan melihat kita. Tuhan melihat tetesan air mata kita ketika kita berdoa. Dia nggak akan melupakan kita. Dia selalu ingat kita. Karena kita ini adalah biji matanya, saudara. Coba ada nggak orang yang mau biji matanya diganggu-ganggu? Ya, Tuhan itu, kita ini seperti biji mata Tuhan. Ya, Tuhan menjaga kita sedemikian rupa, saudara. Ingat, kita hidup selalu di dalam belas kasihan dan karunia Tuhan. Kemurahan Tuhan saja. Kalau kita boleh ada pada saat ini, semua itulah karena kemurahan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita semuanya juga nanti di ayat keempat kita bilang upahnya sama, yaitu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itu tujuan kita, saudara ya. Kehidupan kekal di surga nanti. Ya, kehidupan kekal. Memang kalau masing-masing agama mungkin ada embel-embel kalau ke surga begini ini bla 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 bla. Tujuan mereka hanya semata-mata jasmani, hawa nafsu, tapi kita nanti terima mahkota kemuliaan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama dengan Tuhan. Tidak akan terpisahkan lagi. Yaitu firman Tuhan yang cukup singkat pada minggu terakhir ya, di tanggal 31 Oktober. Minggu terakhir. Jadi kalau nanti hari Rebo ada pertengahan bagian tengah minggu itu sudah ganti bulan. Demikian firman Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu bagi kami, Tuhan. Banyak rupa-rupa pelayanan Tuhan. Biar kiranya kami lakukan itu dengan tulus hati, dengan pengabdian Tuhan. Kami lakukan seolah untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Bukan untuk kemuliaan nama kami. Kalau kami lakukan itu jangan memaksa orang. Biar mereka boleh datang dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar kiranya kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan mereka. Kami hanya dapat berdoa dan berdoa untuk mereka. Agar mereka dilembutkan hatinya oleh Engkau Tuhan. Agar mereka tergerak hatinya. Dan jiwa-jiwa mereka dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, karena kami tahu Tuhan, sebagaimana Kau katakan, Kau menyuruh kami seperti domba di antara serigala. Mungkin serigalanya itu diri kami sendiri, hawa nafsu kami, kesombongan kami. Biar kiranya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya serigala-serigala itu menjadi lembut Tuhan. Biar serigala-serigala yang buas itu Tuhan. Boleh dengar-dengaran Tuhan, boleh tulus hati juga Tuhan. Sebagaimana seekor domba Tuhan. Yang menjadi gembalaan Tuhan, menjadi gembalaan daripada-Mu saja Tuhan. Kaulah gembala kami yang baik Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau akan mengantar kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Engkau akan memelihara kami, melindungi kami. Ampuni kami bila kami berdosa kepadamu. Sembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami, bila kami saat ini menderita penyakit. Biar kiranya yang susah Engkau hibur dan tolong Tuhan, Kau buka jalan Tuhan. Biar kiranya kami tetap berharap, percaya kepada Engkau Tuhan. Jangan kami mengandalkan kekuatan sendiri, jangan kami mengandalkan manusia, jangan kami berharap kepada manusia. Tetapi kami tetap berharap kepada Engkau, karena kami yakin dan percaya, barang harapan kami dalam Kau tidak akan sia-sia Tuhan. Pelayanan kami juga tidak akan sia-sia Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Yuni atau Petra, silakan mari. Shalom saudara, terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Muda Hosea Indrajaya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Saudara-saudara, kami juga mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah melayani pada ibadah online hari ini, baik di ibadah pagi, ibadah sore, ibadah sekolah minggu, dan ibadah youth. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Dan juga saudara-saudara, kita akan ibadah online kembali di tengah minggu pada hari Rabu jam 7 malam. Dan ada berita yang sangat penting, yaitu khusus mulai bulan November,
ibadah pagi akan dimulai jam 8 pagi. Bukan jam 7 lagi ya saudara ya. Jadi mulai minggu depan, sudah masuk November, kita ibadah paginya jam 8 pagi. Jadi saya akan kirimkan untuk link ibadah itu jam 8 atau jam 8 kurang ya saudara-saudara ya. Bukan jam 7 pagi lagi. Oke, untuk pengumuman cukup sekian. Sebentar saya serahkan pada Bapak Pendeta Petrus Suganda untuk doa tutup dan doa berkat. Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ya. Dan saya percaya bahwa Bapak Pendeta Muda Hosea Indrajaya pribadi, keluarga, istri, anak-anak di dalam penyertaan anugerah Tuhan. Segala rahmat, anugerah kasih sayang Tuhan. Dan pada hari ini sekali lagi kita beribadah yang terakhir di Oktober. Besok kita sudah masuk di November. Pasti punya penyertaan Tuhan yang heran dan sempurna. Amin. Pasti ada jalan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup doa pada ibadah sore hari ini, juga saya akan berdoa buat Pak Darmin, Pak Acap, Pak Jongluk Tim, Pak Rundi, Ibu Yuli, Pak Dedi, Pak Kuswara dan Ibu Susana, ada Kelvin yang kita doakan, juga Ibu Komalayanti, ada Pak Santo, Pak Acit, Pak Surya, Ibu Rita, Ibu Syana, Bapak Ibu Gembala, Pak Hosea Indrajaya dan Ibu Vera yang akan kita sertakan di dalam doa. Dan saya juga percaya bahwa ada nama-nama yang lainnya. Jika ada nama-nama yang lainnya dan ingin didoakan, ayo sama-sama kita percaya banyak doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Dan hari-hari ini kita sepakat sehati bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi dari tempat ini, atas nama Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Lukas Suganda, kami mengucapkan terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan sepanjang di bulan ini. Setiap jerih lelah, apa yang kita usahakan, apa yang kita berikan, biar itu boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang terbakar habis di mezbah Tuhan, dan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang kita sama-sama akan berdoa, dan kita percaya bahwa doa kita Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan segala sesuatu. Kami berdoa pada malam hari ini, kami percaya Tuhan campur tangan ibadah demi ibadah yang kami selenggarakan di dalam penyertaan Tuhan. Dan kami bersyukur pada ibadah raya pada saat ini Tuhan. Di masa persiapan kami menjelang ibadah onsite, Tuhan memberkati, diberikan hikmat kepada kami untuk mengolah segala sesuatunya. Yang di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan. Yang berada dimanapun Tuhan memberkati mereka. Tuhan tahu hati, Tuhan tahu setiap kerinduan mereka untuk sama-sama datang beribadah menghadap Tuhan. Bapa, pada sore hari ini turunkan berkat rahmat Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Hosea Indrajaya, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dia di dalam anugerah, belas kasihan, segala sesuatu yang dia rindukan, apa yang dia doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa pada sore hari ini tubuhnya kuat, sehat semuanya Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Diberkati oleh Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, dan hatinya boleh senantiasa berpaut akan Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati istrinya, Tuhan memberkati anak-anaknya, Tuhan memberkati masa depan daripada anak-anaknya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kebaikan, kemurahan Tuhan senantiasa akan mengikuti hidupnya, dan berkat Tuhan dinyatakan. Dan Bapa, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Engkau sepanjang bulan ini. Diberkatilah mereka juga Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupi, mengkuatkan mereka. Bahkan membuat mereka menjadi kaya di dalam Engkau. Kaya di dalam pengenalan akan kasih setia Tuhan. Pada malam hari ini kami juga bawa Tuhan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Kami bawa kota Jakarta ke dalam tangan Tuhan, di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Dan kami tidak lupa membawa pemerintahan ini, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan staf pemerintahan yang ada. Keputusan yang mereka ambil boleh keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya itu semua di dalam penyertaan Engkau. Hikmat berasal daripada Engkau, takut akan Engkau. Dan kami percaya mereka boleh berjalan di dalam terang kuat kuasa Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa Tuhan, dan kami membawa nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Juga kami bawa Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami.
sebagai orang tua rohani kami yang membawa kami, membesarkan dan kami, membawa rohani kami semakin mantap di dalam Engkau. Berkati mereka. Berkati juga tim penggembalaan yang ada di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Kami percaya kami boleh berjalan, kami boleh melangkah di dalam Engkau. Apa yang kami usahakan boleh berhasil, apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap ketua seksi, ketua komisi di dalam anugerah Tuhan. Kuat kuasa Tuhan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan rohani kami. Dan pada malam hari ini kami juga bawa mereka yang di dalam pergumulan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mereka ada di dalam himpitan perekonomian, Tuhan kasih jalan keluar. Hikmat, akal, budi menyertai mereka. Bapak, pada sore hari ini kami juga berdoa buat Bapak Darmin, buat Pak Aciap, Tuhan. Tuhan kuatkan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami bawa serta Pak Santo, Pak Acit, Pak Surya, Ibu Rita, Ibu Syane, Tuhan, Ibu Novi ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kami bawa serta orang-orang nama-nama mereka yang sakit, mereka yang di dalam pergumulan. Pak Rundi, Pak Dedi, Bu Yuli, Ibu Susana Iskandar, Pak Kuswara, Kelvin juga kami bawa serta dalam tangan Tuhan. Ibu Komalayanti dan keluarga besarnya. Dan kami juga bawa Ibu Syana yang ada di Australia, Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil. Juga kami sertakan Bapak Hosea Indrajaya dan Ibu Vera, Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yang hadir di sini di dalam sertaan Tuhan. Bapak, kami sepakat sehati pada sore hari ini. Jika di antara kami, Tuhan, ada di dalam tubuh kami hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta Tuhan tahirkan kami oleh belas kasihan Tuhan. Dan pada malam hari ini, jika ada di antara organ-organ tubuh kami, di dalam sel-sel darah kami, ada sel-sel kanker, ada sel-sel tumor, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu tidak akan bertumbuh lagi, Tuhan. Tuhan, gantikan hal-hal yang baik, Tuhan. Kami berdoa untuk sel-sel yang sehat, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tubuh kami adalah kepunyaan Tuhan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami percaya Tuhan kuatkan kami. Organ tubuh kami boleh kuat. Jantung yang melemah, Tuhan kuatkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan yang menguatkan kami. Kalau pada hari ini kami juga berdoa untuk orang-orang, para lansia, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Mereka yang pria dan wanita diberkati oleh Tuhan. Yang single parent juga diberkati oleh Tuhan. Yang masih lajang pun diberkati oleh Tuhan. Berkat anugerah Tuhan turun atas mereka. Sebelum kami bubar, kami minta berkat rahmat Tuhan. Turunkan itu atas kami. Kami mau angkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Dan kami memintanya dengan percaya dan yakin bahwa Tuhan mendengar doa kami. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh yang Maha Kudus menguatkan, menyegarkan kita hari ini semakin mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup kami ucapkan terima kasih atas pelayanan, atas apapun yang Bapak Ibu berikan. Dan kami berdoa Tuhan memberkati kita semua. Ingat, jangan lupa hari Minggu sudah kita memulainya jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dari tempat ini, kami ucapkan shalom.